Assalamualaikum semuanya, welcome back to my channel. Saya baru aja belanja mingguan ya mak, seperti biasa. Karena ini udah waktunya belanja mingguan. Belanja mingguan tandanya kita mengurangi isi dompet. Meskipun isi dompet kita berkurang, tapi yang namanya jatah belanja mingguan sudah ada tempatnya sendiri ya mak. Dan yang sudah rutin belanja mingguan pasti tahu lah apa itu manfaatnya. Kalau yang saya sering rasakan itu ya namanya udah sering belanja mingguan seperti ini, itu ya pasti anti galau ya mak. Tiap hari kita nggak akan galau deh. Meskipun tanpa menu, asalkan bahan ready, saya tuh bisa bebas gitu mau masak apa aja. Mau yang polos, berwarna, udah kayak warna jilbab aja ini. Tapi ya kadang emang suka gitu ya mak, saya nentuin menu itu kadang dari warna masakan sih. Misalnya kemarin saya udah masakan yang warna coklat, terus sekarang saya mau masak yang polos gitu ya mak, besoknya warna kuning, lusanya masakan warna merah. Udah gitu aja pokoknya, kalau misalnya bosen tinggal di mix and match aja itu menu-menunya. Kuning, coklat, merah, atau bening itu bebas, yang penting isiannya ganti-ganti ya mak. Misalnya kuning kali ini isiannya ayam, kayak misalnya soto atau opor. Terus besokannya mau ayam lagi, kita bumbuinnya dengan bumbu warna merah gitu. Jadi supaya ya lidahnya juga nggak kebal sama menu tertentu ya mak. Dan yang paling banyak dirasakan itu adalah keefisienan, keefisienan dan hemat gitu ya mak, irit lah gitu. Dulu belanja tiap hari itu dalam seminggu 7 hari gitu ya mak, minggu juga kadang saya suka masak. Tapi kalau sekarang belanja mingguan itu yang namanya belanja itu cuma cukup 1 minggu 1 kali saja. Dan masakan juga nggak ada yang mubazir, alhamdulillah ya mak selama ini. Ya ada sih dikit-dikit perintilan ya mak, kadang-kadang error juga nih, ada yang busuk juga. Tapi jauh lebih sedikit dibandingkan zaman dulu. Hemat juga, hemat banget pokoknya, karena ngurangin juga frekuensi kita nih, frekuensi saya maksudnya, frekuensi jajan di luar atau beli masakan online gitu. Biasanya seminggu tuh ada lah malesnya itu, dalam seminggu 7 hari misalnya malesnya 2 hari gitu, 3 hari ya mak, atau 5 hari. Itu memang gak niat aja ya mak. Ya gitulah modelnya. Jadi kalau misalnya udah belanja mingguan seperti itu, udah terbiasa seperti itu karena semua bahannya selalu ready gitu. Jadi kita kalau mau beli masakan di luar rumah, itu jajan di luar rumah tuh rasanya gimana ya mak, kita udah beli banyak gitu kan, udah stok banyak, jadi kayaknya malah mubazir kalau begitu dianggurin gitu ya mak. Belanja mingguan tidak perlu plan B. Nah kalau misalnya ini nih saya suka denger ya mak, suka nguping sebenarnya sih obrolan ibu-ibu di tukang sayur tuh yang belanjanya selalu tiap hari. Mereka bingung sama apalagi yang harus dimasak hari itu. Misalnya ada yang mau masak soto tapi ternyata kelapa parutnya kosong. Terus ada yang mau bikin pepes tapi daun pisangnya malah nggak ada gitu, seperti itu ya mak. Jadi kadang kalau misalnya menunya memang sudah ditentukan, plan B itu tetap juga harus dipikirin. Sedangkan metode belanja mingguan saya itu ambil semua yang tersedia di tukang sayur. Tapi bukan berarti ngambil semua itu saya keluarkan uangnya lebih banyak gitu, enggak ya mak. Tetap aja saya mengeluarkan uang sesuai budget yang sudah saya tentukan dan saya bawa dari rumah. Nggak boleh lebih dari itu. Dan alhamdulillah keuangan rumah tangga saya selalu terkontrol karena saya juga hobinya mencatat ya mak. Mencatat yang keluar. Mungkin mama bisa lihat video saya sebelumnya. Dan awal tahun ini saya mau mencatat di handphone aja lah supaya rapi gitu ya mak. Dan ini adalah aplikasi yang saya coba akhir-akhir ini. Nama aplikasinya adalah Buku Kas. Ini bisa di-download di Play Store, nanti linknya saya share di deskripsi. Dan pendaftarannya juga gampang banget, tinggal masukin nomor handphone yang kita pakai, terus tunggu kode yang akan dikirim sesaat setelah kita daftar. Karena ini bisa untuk bisnis atau pribadi seperti saya, jadi kita tinggal pilih aja mau bisnis atau pribadi, tinggal dimasukkan aja option-optionnya yang diminta. Seperti yang mama lihat, ada halaman hutang, ada transaksi, dan profil. Gimana cara pakainya? Ya saya juga awalnya bingung ya mak, tapi ini gampang banget deh. Oke, sekarang dicoba kita masuk ke halaman hutang piutang baru.
Ini saya mau masukin angka 100.000. Ini pura-pura aja ya Mak, karena saya nggak pernah berhutang dan tidak pernah menghutangi. Keperluannya misalnya untuk aksesoris mobil, dan yang berhutang kepada saya adalah Bapak F. Tanggalnya juga bisa disetting sama kita, dan bisa juga diambil dari kontak kita tuh ya Mak, ada pilihannya, tinggal disimpan transaksi sudah disimpan, jadi semudah itu. Dan ada juga menu untuk jatuh temponya, jadi supaya kita nih nggak lupa si A itu berhutang kepada kita, dan mengingatkan juga kepada yang berhutang supaya membayar hutang. Laporannya bisa berbentuk PDF dan Excel, dan juga bisa diunduh, jadi catatan hutang itu rapi seperti ini. Bisa juga diingatkan via WhatsApp dan SMS. Masih di halaman hutang piutang baru, kalau yang menerima ini adalah kita yang berhutang kepada orang lain ya Mak. Ini ceritanya saya berhutang 50.000 kepada Ibu J untuk membayar boba. Ya seperti itulah. Tanggalnya juga bisa di-set dan bisa langsung disimpan. Data juga bisa kita edit, jadi kalau misalnya hutangnya bertambah atau misalnya salah tulis, itu bisa kita rubah ya Mak. Menu kedua adalah menu transaksi, isinya adalah pengeluaran dan pemasukan. Ini yang di sebelah ini adalah contoh yang sudah saya buat. Kalau ini saya buat angka fiktif aja ya Mak, sebagai contoh aja, aplikasinya kepada emak-emak semua. Jadi saya pilih angka 5 juta untuk kategori gaji dan untuk catatan Januari 2021. Bisa juga kita tambah metode pembayaran dengan tunai, lalu kita simpan, transaksinya sudah disimpan. Pemasukan sudah tercatat, sekarang saya mau coba catat pengeluaran ya Mak. Ini saya tulis angka aja 500.000. Kalau misalnya kita pilih kategori segini banyaknya nggak ada yang sesuai dengan kita mau ya Mak, kita bisa tambah tuh kategori baru. Saya di sini mau tulis kategorinya adalah belanja. Jadi kategorinya sudah disimpan, tuh muncul belanja. Terus kita catat di sini, misalnya saya catat belanjanya itu belanja bulanan 500.000 lunas. Tanggalnya juga bisa kita ganti ya Mak, mau tanggal berapa waktu itu belanja. Setelah itu metode pembayarannya juga kita bisa pilih, ada ATM, ada tunai. Nah setelah disimpan seperti ini tampilannya. Dan jangan khawatir, ini semua kalkulasinya langsung otomatis ya Mak. Jadi kalau ada pengeluaran dia langsung ngurangin. Saya coba lagi catat pengeluaran yang lain 170.000. Ini saya pilih kategorinya PLN, ini untuk bayar listrik gitu ya Mak. Bisa bayar tunai, transfer atau ATM. Setelah disimpan, transaksinya seperti ini. Jadi ini sudah hasil pengurangannya ya Mak. Dan misalnya saya mau keluarin lagi 200.000 untuk belanja mingguan gitu ya Mak. Jadi aduh nggak bakalan khawatir lagi lah ini uang kita lari kemana gitu ya. Nah ini udah disimpan, di set semua. Dan seperti ini lagi. Terus berkurang ya Mak saldonya, jadi kelihatan banget kapan kita boros, kapan kita hemat. Dan jangan khawatir juga, saya punya catatan sendiri seperti ini. Jadi ternyata udah saya coba, itu singkat banget lah, simple gitu ya Mak, enak banget dipakai. Pokoknya udah aplikasinya gratis, mudah, aman lagi dipakainya. Dan menu terakhir itu ada menu profil ya Mak. Ini isinya adalah membuat kartu nama digital. Kartu nama digital ini berguna banget buat orang-orang terutama bergelut di bisnis ya Mak. Jadi mau membagikan kartu nama ini ke klien-kliennya itu gampang banget. Nah seperti ini contohnya. Jadi di zaman serba gadget ini kita emak-emak juga harus tetap update ya Mak. Jangan kudet karena ilmu itu bisa didapat di mana aja. Ya seperti di aplikasi ini. Jadi kalau catatan pembukuan seperti ini bisa rapi kayak gini, ngontrolnya juga enak banget. Apalagi aplikasinya juga mudah digunakan dan mudah dipahami. Bisa hemat waktu, arus uang kelihatan, dan gak khawatir catatan hilang. Ya seperti itu tadi ya Mak. Jadi catatan yang baik itu bisa juga berpengaruh sama kondisi keuangan kita. Manual bisa, digital juga bisa. Sama-sama bisa nge-track kemana aja sih uang kita nih habis 1 bulan ini. Kadang suka heran juga ya Mak. Udah gajian, rasa uangnya banyak, tahu-tahu habis, nggak tahu juntrungannya di mana gitu. Kalau yang manual sebenarnya catatan manual itu bisa rapi, tapi memang kelemahannya lama ya Mak, karena nulis juga kadang bikin pegel. Bisa juga catatan kita nih hilang. Terus ya itulah nggak hemat waktu gitu ya. Kalau digital ya lebih praktis, sudah pasti lebih hemat, sama seperti belanja mingguan.
Ya ini semua pasukannya sudah masuk ya Mak, alhamdulillah nih kulkasnya bisa ke reload lagi, bisa keisi lagi. Ya yang namanya saya mah sampai sekarang tetap aja belajar ya Mak soal food prep seperti ini nih. Belajar ketahanan berbagai jenis sayuran dan bahan masakan lain. Kita juga yang tahu sendiri nih kondisi kulkas kita, meskipun bagus atau misalnya mewah gitu ya. Tapi kita yang tahu, kita yang cari metode terbaik dalam menjaga kualitas food prep kita. Makin lama makin ngalamin trial sama error gitu ya Mak, sendirian gitu makin kita tahu lah apa yang harus kita lakuin, apa yang enggak. Dan yang enggak boleh dilakukan saat belanja mingguan itu, jangan belanja berlebihan ya Mak. Jadi belanja secukupnya saja, belanja sesuai kapasitas kulkas. Dan jangan mengisi kulkas dengan jumlah yang overload. Jadi kalau misalnya sampai kulkasnya nggak bisa ditutup, nah itu jangan sampai begitu ya Mak. Atau penuh banget itu jangan sampai. Karena di kulkas juga butuh sirkulasi udara supaya food prepnya aman. Sayuran juga harus bebas dari air ya Mak kalau mau dimasukin ke kontainer. Jadi kalau misalnya mau mencuci sayur harus ditunggu sampai kering, dan yang kotor memang harus wajib dicuci. Tunggu dulu sampai kering baru dimasukkan ke dalam kontainer. Tapi setelah kontainer kosong jangan malas kita untuk mencuci kontainernya ya Mak. Jadi kan demi kesehatan juga, karena sayuran yang masuk dalam kontainer ini kan tidak dicuci ya dalam keadaan kering, jadi dari luar. Jadi untuk menjaga kesehatan juga wajib untuk selalu mencuci kontainer yang sudah kosong. Hal lain yang tidak boleh dilakukan pada saat kita food prep atau belanja mingguan itu jangan sampai kita nggak pernah ngecek kondisi sayur dan kondisi kulkas. Kenapa? Karena urutan memasaknya juga harus diperhatikan ya Mak. Sayur yang lebih cepat layu itu diprioritaskan untuk segera dimasak. Dan juga sebanyak-banyaknya belanjaan mingguan kita itu jangan sampai disimpan terlalu lama ya Mak. Maksimal itu ya cukuplah 2 minggu itu kalau bisa sudah habis. Jadi video kali ini seputar belanja mingguan dan cara saya mengatur keuangan seperti itu aja ya Mak. Karena semuanya sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah nonton sampai sini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Mak.